誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan kami kemarin, yaitu mengenai kisah lengkap tentang Atsushi Sendo alias Akun. Oh iya, dari awal Oji-san mau tekankan sekali lagi ya, jika ini bukanlah video spoiler atau bocoran dari manga Tokyo Revengers chapter 246, melainkan video yang sebagian besar isinya hanya berisikan tentang pembahasan berupa opini, teori, dan juga diskusi. So, bagi kalian yang tidak suka dengan konten opini, kalian bisa langsung skip aja ya video ini, dan tunggu sampai bocoran dari chapter 246 terbit pada hari Sabtu besok. Ada beberapa poin yang akan Oji-san bahas kali ini. Di antaranya yaitu kronologi dan kisah asli dari Atsushi Sendo. Kemudian, apa alasan Sano Manjiro mendorong Takemichi pada garis waktu original atau garis waktu utama. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Supaya nggak bingung, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu kronologi dan kisah asli dari Atsushi Sendo. Sejak kemarin, banyak banget yang salah paham dan menganggap jika memang Akunlah orang yang benar-benar mendorong Takemichi pada garis waktu utama. Sebenarnya tidak ada yang salah jika memang mau percaya itu, karena memang Akun sendiri yang mengaku jika dirinya lah yang mendorong Takemichi pada episode 4 animenya. Namun ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita garis bawahi. Pertama, pengakuan Akun itu dilakukan pada garis waktu yang telah dirubah oleh Takemichi, bukan garis waktu original. Bukti nyatanya ada di episode 4 animenya juga, di mana pada momen ini Naoto berkata kepada Takemichi, jika seingatnya, pada garis waktu original, Akun menusuk Kiyomasa dan ditangkap polisi pada umur 16 tahun. Setelah keluar penjara, Akun pun menjadi berandalan kelas teri biasa, bukan anggota eksekutif dari geng Tokyo Manji. Dari sini sudah sangat jelas sekali, jika Akun tidak pernah ada di Toman walaupun dia sudah menusuk Kiyomasa. Lagi pula siapa yang mau merekrut berandalan kelas teri ke dalam geng terkuat di seluruh Jepang? Selanjutnya, di episode yang sama Naoto pun kembali menunjukkan foto lain atau foto terbaru dari Atsushi Sendo, di mana kali ini terlihat Akun dengan penampilan yang jauh lebih nyentrik dari biasanya. Dalam dialognya Naoto pun menyampaikan bahwa karena Takemichi telah merubah masa lalu dan mencegah Akun menusuk atau membunuh Kiyomasa, maka Akun tidak pernah ditangkap polisi dan tidak pernah masuk penjara. Di momen ini Naoto pun kembali melanjutkan perkataannya, karena kau akrab dengan Sano Manjiro, maka Akun akhirnya bisa menjadi petinggi di dalam geng Tokyo Manji. Nah, dari semua dialog Naoto dan Takemichi yang ada di episode 4 animenya, harusnya kita sudah bisa membedakan mana garis waktu yang original dan mana garis waktu yang sudah dirubah oleh Takemichi, serta seperti apa kondisi Akun di kedua garis waktu tersebut. Jadi, kesimpulan poin pertama adalah, di timeline pertama, Akun tidak masuk ke dalam geng Tokyo Manji karena dia membunuh Kiyomasa. Sedangkan di timeline kedua, Akun masuk Toman karena dia tidak jadi membunuh Kiyomasa, ditambah karena Takemichi dekat dengan Sano Manjiro. Selanjutnya poin yang kedua. Bang, tapi kan Akun udah ngaku kalau dia yang dorong Takemichi. Hal ini pun sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat detail, baik pada manga ataupun animenya. Akun mengaku kepada Takemichi karena pada saat itu Kisaki melakukan blackmail atau pengancaman dan pemerasan kepada Akun dengan cara menyandera atau menahan semua anggota keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Akun akhirnya terpaksa harus mengikuti semua perintah dan juga semua permintaan dari Kisaki Teta karena nyawa dari keluarganya lah yang jadi taruhannya. Akun sendiri padahal sudah bilang jika pada saat ini dia adalah budaknya Kisaki. Nah, pada akhir episode 4, terlihat juga Kisaki Teta yang terus-menerus mengikuti dan juga mengawasi Akun. Andaikan di momen itu Akun tidak mengaku dan tidak menuruti perintah dari Kisaki Teta, maka tidak ada yang bisa menjamin bagaimana nasib dari anak dan istrinya ke depannya. Dari semua penjelasan kami di atas harusnya sudah terjawab apa yang menjadi alasan Akun mengaku jika dialah orang yang mendorong Takemichi. Namun jika tetap masih percaya kalau Akun adalah pelaku utamanya, Oji-san pun dengan senang hati akan mengabulkannya dan menjelaskan mengenai semua hal tersebut. Mulai dari sini kita anggap saja ya, jika di timeline original Akun sudah bergabung ke dalam Toman, walaupun tanpa Takemichi. Maka skenarionya akan seperti ini. Pertama, waktu kematian Tachibana Hina dan juga Tachibana Naoto di timeline original,
adalah pada tanggal 3 Juli tahun 2017, atau 1 hari sebelum Takemichi mati tertabrak kereta api. Kedua, jika kalian ingat di dalam semua garis waktu, akunlah orang yang selalu diperintahkan oleh geng Tokyo Manji untuk menjadi eksekutor, untuk membunuh Tachibana Hina. Nah, jika mau menyalahi semua fakta di atas, dan menganggap jika akun di garis waktu pertama sudah ada di dalam Toman, maka sudah pasti akun, Hina, dan Naoto mati di hari yang sama, karena kecelakaan yang melibatkan mereka bertiga, tepat 1 hari sebelum tanggal kematian dari Hanagaki Takemichi. Jika begitu, bagaimana caranya akun bisa hidup lagi dan muncul di stasiun kereta untuk mendorong Takemichi serta mengirim Takemichi kembali ke masa lalu? Daripada akun, jauh lebih masuk akal jika ternyata Kisaki sendirilah orang yang mendorong Takemichi pada hari kematiannya. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, mustahil jika akun bisa melakukan itu semua di garis waktu utama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Jika ternyata plot twist di akhir adalah Mikey yang mendorong Takemichi, lalu apa alasan Mikey melakukan itu semua? Jawabannya sangat sederhana sekali. Ingat, manga Tokyo Revengers bukan sekedar menceritakan tentang kisah baku hantam, tapi juga menceritakan kisah seorang tokoh utama yang kehilangan sebagian ingatannya dan terjebak di dalam pengulangan waktu atau time loop. Coba kalian baca manga ini dari sudut pandang Sano Manjiro. Pada dasarnya Mikey sama dengan Takemichi. Keduanya sama-sama orang baik yang memiliki tujuan hampir mirip, yaitu ingin menjaga dan melindungi semua masa depan teman-temannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika Mikey menyelamatkan teman atau sahabat dekatnya, maka Takemichi akan kehilangan salah satu teman dan juga sahabat dekatnya. Begitupun sebaliknya, ketika Takemichi berusaha merubah masa depan demi bisa menyelamatkan orang-orang yang dekat dengannya, maka Mikey akan kehilangan satu persatu orang yang berharga bagi dirinya. Contohnya, ketika berusaha menyelamatkan Naoto di timeline original, maka nyawa dari Drakenlah yang menjadi gantinya. Ketika berusaha menyelamatkan nyawa Hina, maka nyawa dari Emma lah yang harus melayang. Begitu pula ketika berusaha menyelamatkan Chifuyu, Mikey pun pada akhirnya harus kehilangan Baji secara permanen. 3 orang terdekat dari Sano Manjiro yang mati permanen di masa depan ditukar dengan 3 nyawa orang terdekat dari Hanagaki Takemichi. Jelas sekali kan, jika kita baca manga ini dari sudut pandang Mikey, maka dialah yang seharusnya jadi karakter utamanya, dan Takemichi hanyalah beban. Sebaliknya pun begitu. Jika membaca ini dari sudut pandang Hanagaki Takemichi, maka pasti ada yang menganggap jika semua ini adalah salah dari Mikey, dan Sano Manjiro hanyalah beban. Padahal kenyataannya keduanya adalah orang baik, yang sedang berusaha dan berjuang menyelamatkan orang yang berharga bagi mereka semua, pada garis waktunya masing-masing. Intinya, setelah semua hal yang telah terjadi sampai saat ini, manga Tokyo Revengers ini seakan-akan menceritakan tentang 2 orang time leaper yang sedang berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya dan juga menciptakan masa depan yang terbaik dalam versi mereka masing-masing. Namun setelah berulang kali mencoba, pada akhirnya Mikey pun selalu kalah oleh kepribadian lain yang ada di dalam dirinya atau dark impulsivity miliknya. Pada akhirnya dia pun mengalah dan mengorbankan dirinya sendiri demi menjamin kebahagiaan Takemichi serta semua teman-temannya. Harusnya manga ini sudah tamat dengan happy ending pada chapter 193. Jika kami teruskan bakalan panjang banget dan malah melenceng jauh menuju pembahasan time leaper kedua. Padahal bukan itu inti video ini. Oleh karena itu, Oji-san sudahi saja ya dengan kesimpulan akhir. Jadi, alasan Mikey mendorong Takemichi pada garis waktu original adalah karena Mikey merasa bahwa Takemichi adalah orang yang jauh lebih kuat dari dirinya, khususnya secara mental. Serta Takemichi jugalah yang bisa memberikan akhir bahagia bagi semua teman-temannya termasuk dirinya sendiri. Lagi pula baik Mikey ataupun Takemichi pada timeline original sama-sama menjadi orang yang gagal. Mikey gagal karena kalah dengan kegelapan di dalam dirinya, sedangkan Takemichi gagal karena selalu lari dari masalah. Keduanya benar-benar butuh fresh start untuk merubah masa depan menjadi jauh lebih baik daripada masa depan yang ada pada saat itu. Kuncinya ada pada chapter 204, di mana pada chapter itu, harapan baru yang membuka pintu hati Sano Manjiro akhirnya muncul dan terbuka. Pada salah satu panel manganya, terlihat Mikey yang akhirnya menangis dan meminta tolong kepada Takemichi untuk diselamatkan. Kami yakin jika pada momen itu Mikey sudah sadar, jika saat ini hanya Takemichi sajalah orang yang mampu mengalahkan dirinya.
Ditambah, orang yang terakhir kali memicu kekuatan time leaping milik Takemichi adalah Maiki. Maka kemungkinan besar, orang pertama yang memicu kekuatan time leaping milik Takemichi adalah Maiki juga. Itulah satu-satunya cara untuk menjawab sebuah plot hole besar yang ada di awal manga ini. Mengenai siapa orang pertama yang mengirim Takemichi ke masa lalu. Namun, semua pembahasan ini sifatnya hanya opini, pendapat, dan juga teori. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah disampaikan pada awal video. Keterlibatan dari Sujanma benar-benar menjadi kunci besar di sini. Karena di manga ini, dialah yang menyandang gelar sebagai Shinigami, atau Dewa Kematian. Dia juga lah yang memiliki tato Sin and Punishment pada kedua tangannya, atau dosa dan hukuman. Prediksi kami, Hanma lah orang yang selalu menggagalkan rencana Maiki maupun rencana Takemichi. Yang jelas, Hanma, Maiki, dan Takemichi pasti mempunyai sebuah ikatan dan peran penting dalam pertempuran terakhir kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.